di dalam kita mempelajari karakter pohon itu dikenal klasifikasi istilahnya apakah pohon itu termasuk santris, penyuka cahaya matahari, atau setris ya, tahan naungan. Nah, ini akan dikaitkan dengan juga karakter spesies dalam konteks posisi dia di dalam urutan suksesi. Nanti kita pelajari proses suksesinya di belakang. Nah, ini terkait dengan apakah itu spesies itu pionir yang biasanya bersifat santris begitu, atau spesies klimak yang biasanya bersifat setris. Nah, prinsipnya kan pohon itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk menjadi bagian dari hutan, dan dia bisa survive di dalam kondisi ternaung, karena kondisi ternaung itu kan menunjukkan cahaya matahari yang sedikit, dan kita tahu fotosintesis itu sangat bergantung pada cahaya. Nah, perbedaan perbedaan di dalam fisiologi dari berbagai jenis tanaman itu secara umum bisa digunakan untuk mengklasifikasikan tanaman itu atas dua kelompok ekologis yang kontras, yaitu yang namanya spesies pionir dan spesies klimaks. Spesies pionir itu secara umum ya, dia bergantung pada cahaya yang banyak ya sepanjang hidupnya. Ya, sedangkan klimaks spesies ini dia bisa berkecambah pada deep shade, area yang sangat ternaung, dan dia bisa hidup dalam jangka waktu yang panjang dalam keadaan ternaung. Sampai akhirnya ada kesempatan, mungkin ada gap yang terbentuk, yang sudah hidup di bawah naungan itu mengalami percepatan pertumbuhan, dan dia bisa tumbuh tinggi menyusun kanopi dari hutan. Begitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari tanaman pionir ya. Ini tanaman Macaranga tanarius, ini sengon. Nah, berbagai tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat, oleh industri kehutanan untuk diambil kayunya itu banyak sekali masuk dari klasifikasi tanaman pionir. Ciri-cirinya nanti kita bahas. Ya, ini contoh Anthocephalus kadamba, ini Japon itu juga masuk pionir, juga dari kelompok Dipterocarpaceae yang masuk pionir itu Sorea leprosula. Nah, apa ciri khas pionir? Ya, ciri khas spesies pionir ini secara umum sebagian besar spesies pionir itu short lived ya, berumur pendek. Dia punya pertumbuhan yang sangat cepat di masa awal. Dia memang tumbuh cepat, meninggi untuk maintain their position in highlight, sehingga dia bisa terus-terusan mendapat cahaya yang banyak ya. Nah, dia juga di awal itu tumbuh cepat ya, mengumpulkan banyak, mengakumulasi banyak karbon dari proses fotosintesis yang dialokasikan untuk terutama untuk continuous reproductive output. Jadi untuk menghasilkan keturunan yang banyak, yaitu menghasilkan biji yang banyak. Nah, jadi pionir ini cepat tumbuh ya. Satu kata kunci. Jadi dia karakternya investing more in rapid growth. Hasil fotosintesisnya itu dipakai untuk pertumbuhan cepat membesar begitu, tapi dia mengorbankan peruntukan hasil fotosintesis untuk chemical and structural defense, untuk pertahanan ya, sehingga dia spesies pionir itu tidak mempunyai banyak sistem pertahanan tubuh ya, apakah itu berupa secondary compound, senyawa-senyawa sekunder, atau structural defense dalam bentuk serat-serat begitu. Nah, secara umum juga daun-daunnya itu palatable to herbivore, jadi dia enak dimakan oleh herbivore. Jadi
strateginya itu tumbuh cepat, membesarkan ukuran, meninggikan cepat, tapi at the expense ya, dengan mengorbankan investasi untuk ketahanan tubuh gitu ya. Nah, jadi pionir ini biasanya memproduksi biji-bijian yang sangat banyak dan ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil, ringan, sehingga dia light seed itu sehingga dia mudah disebarkan ke berbagai tempat oleh angin. Ya, kalau bijinya ada di mana-mana, kita bisa paham. Kemudian kalau ada suatu lokasi kebakaran, cahaya banyak, kalau biji pionir itu ada di situ, maka dia sudah siap untuk memanfaatkan cahaya yang banyak itu untuk kemudian berkecambah dan dia bisa hidup di situ. Ya, jadi ini yang membuat pionir ini selalu bijinya ada di mana-mana. Makanya kalau kita mengamati suatu keadaan ya, misalnya ini saya selalu gunakan ini sebagai contoh. Kalau Anda tiba-tiba ada orang tiba-tiba merobohkan rumah mau dibangun begitu ya, tapi ternyata uangnya terus nggak ada ya, tanah yang kosong itu dibiarkan, lama-lama kan Anda akan amati itu jadi belukar gitu, ada semak belukar, terus ada pohon jadi gede gitu kan, padahal nggak ada yang nanam kan, gimana itu bisa tiba-tiba ada pohon gitu. Nah, itu pasti yang muncul di situ itu adalah dari kelompok pionir yang bijinya itu saking kecil dan banyaknya itu tersebar oleh angin dan di mana-mana. Begitu ada kesempatan untuk tumbuh, cahaya banyak dia akan tumbuh ya. Nah, ini ditambah dengan karakter biji-biji pionir itu yang bisa dorman. Dorman itu artinya dia bisa bisa tahan diem gitu, dorman itu di dalam tanah dan menyusun, namanya seed bank ya. Jadi dia bisa tersebar di mana-mana ya, kemudian dia bisa menunggu di tanah, menyusun apa yang namanya bank biji di tanah atau seed bank ya, sehingga tropical soil itu biasanya kaya dengan biji-bijian dari kelompok pionir. Jadi kalau ada kemudian kebakaran itu sebetulnya sudah ada biji-biji pionir yang mungkin bisa segera untuk tumbuh dan memulai proses pemulihan. Klimaks sekarang ya, kontrasnya kalau klimaks ini biasanya bergerminasi ya, dan kemudian tumbuh dan dia bisa bertahan di bawah kanopi ya, di bawah naungan kanopi. Jadi dia kelompok ini tahan naungan, tahan cahaya rendah. Ya, walaupun beberapa dari kelompok ini dia memang di masa hidupnya pada saat seedling itu dia tahan di dalam naungan, tapi sebetulnya untuk pertumbuhan selanjutnya dia membutuhkan cahaya. Ya, jadi dia awalnya tahan di naungan, tapi lama-lama kalau tidak ada exposed to full light, dia bisa juga mati gitu di situ. Nah, spesies klimaks ini berbeda dengan pionir yang fast growing, ya. Ini slow growing klimaks ini dan sangat tahan terhadap naungan. Karakter lain adalah dia punya kayu yang hitam, ya, kayunya itu dense, itu rapat begitu, seringkali juga mempunyai silika dan intinya dia punya pertahanan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan pionir ya. Juga dense wood itu ya, kayu yang rapat itu membuat batangnya itu kuat ya, sehingga dia tahan terhadap kerusakan karena terpaan angin ya, atau kemudian serangan-serangan hama atau organisme pengganggu yang lain yang pada akhirnya secara keseluruhan berkontribusi pada umur kelompok klimaks ini yang jauh lebih panjang dibandingkan pionir. Ya, biji-bijinya juga ukurannya besar ya dan sangat kaya ya.
Nah, ukuran besar itu, biji ukuran besar itu apa? Itu kan sebetulnya sumber daya ya, cadangan makanan yang membuat kelompok klimaks itu kalau bijinya berkecambah, dia punya cukup cadangan makanan untuk memulai masa awal hidupnya meskipun cahaya itu rendah begitu. Dan itu juga penting untuk memulai dia mengembangkan akarnya. Ya, jadi kalau yang pionir tadi bijinya ada di mana-mana dan menjadi bagian dari seed bank. Nah, kalau klimaks spesies itu biasanya biji-bijinya nggak punya dormansi. Dia begitu lingkungan cocok, dia akan berkecambah ya, jadi anakan atau dia mati. Nah, jadi kelompok klimaks itu biasanya menunggu di dalam lantai hutannya itu sebagai seedling ya. Jadi banyak seedling persisting in understory form seedling bank ya. Kalau tadi kan membentuk seed bank, ini membentuk bank anakan yang nunggu kesempatan untuk mendapatkan percepatan pertumbuhan pada saat ada kanopi terbuka begitu ya. Karena ada pembentukan celah karena pohon tumbang misalnya. Nah, ini ada beberapa list dari perbedaan yang sangat kontras antara kelompok spesies pionir dan klimaks. Ini ada macam-macam kriterianya atau karakternya. Ini sebutan-sebutan dari pionir ini bisa macam-macam, kadang-kadang disebut early successional, secondary, pioneer nomad, atau light demander species. Ini kurang lebih pengertiannya sama, yaitu kelompok pionir. Kalau klimaks kadang-kadang disebut late successional, primary species, non-pioneer, shade bearer species. Habitat, ya, kalau pionir itu biasanya area yang terganggu, disturbed area. Ya, itu tadi, begitu ada area terganggu itu apa? Terganggu itu kan tegakannya nggak ada gitu, apa ditebang atau kebakaran atau kena pohon tumbang begitu. Nah, klimaks itu biasanya menyusun hutan yang tidak terganggu, ada di bawah naungan. Ya, susunan populasi itu even age cohort. Jadi karena dia biasanya menempati daerah terbuka dan seednya itu banyak, jadi begitu ada kesempatan lahan itu terbuka, itu cukup banyak yang kemudian berkecambah bersama-sama sehingga memunculkan individu anakan yang banyak dalam umur yang mirip. Itu namanya satu angkatan atau kohort gitu. Nah, kohort ini kan umurnya sama sebetulnya, relatif sama. Nah, ini nanti secara perlahan-lahan membentuk hutan di masa awal tentu saja yang umurnya relatif sama. Ya, nah ini kalau yang klimaks ini ada karakter kelimpahannya berkurang with size begitu ya. Yang nunggu di lantai hutan ini nggak semuanya survive begitu. Yang survive adalah yang beruntung tadi saya katakan. Longevity masa hidupnya ini biasanya pendek, makanya dinamakan berumur pendek, atau istilah praktis kehutanan tanaman pohon berdaur pendek. Nah, ini pohon berdaur panjang istilahnya ya. Germination gap dependent, jadi dia hanya akan bergerminasi itu kalau ada celah, ada cahaya. Nah, yang ini tidak harus ada, tapi kadang-kadang kalau ada gap dia benefit gitu. Seedling ya, anakannya hanya bertahan pada kondisi cahaya yang banyak. Jadi dia tidak bertahan di dalam naungan ya. Nah, ini jadi karakter penting kalau dia pionir ini tumbuh dewasa begitu, dia membentuk naungan, dirinya sendiri tajuknya membentuk naungan, bijinya kemudian jatuh di situ, mungkin anaknya nggak bisa dia berkecambah di situ biasanya, karena kondisi yang diciptakan oleh
pohon induknya itu ternaung gitu ya. Nah, ini bisa persis di dalam hutan yang tertutup. Ini seed or fruit production began. Nah, ini juga cepat menghasilkan buah. Nah, secara ekologis buah itu apa? Kan timing for maturation, siap reproduksi kan. Kalau dia sudah bisa menghasilkan buah, artinya dia siap menghasilkan biji, siap menghasilkan keturunan, begitu kan? Nah, kalau ini biasanya late in life. Seed size dia biasanya kecil ya, jumlahnya banyak. Yang klimaks ya besar dan jumlahnya sedikit begitu, malah ini diproduksi kadang-kadang tidak setiap tahun, beberapa tahun sekali. Intinya nggak terlalu sering dibandingkan dengan pionir. Seed dormancy ini biasanya panjang, ya, dia membentuk seed bank di dalam hutan. Nah, ini kalau yang klimaks jarang yang mempunyai dormansi, jarang yang mempunyai daya tahan tetap hidup ya, tetap viable, seednya itu jarang sekali. Jadi biasanya dia cepat berkecambah menjadi anakan. Pemencaran dispersal ini umumnya bisa dipencarkan jarak jauh, makanya ada di mana-mana, bisa oleh angin atau oleh hewan. Nah, ini karena ukurannya besar ya, biasanya pemencarannya nggak terlalu jauh dan sangat bergantung pada hewan-hewan untuk memencarkannya. Growth rate-nya itu tinggi, apalagi kalau cahaya banyak ya, jadi ini cepat tumbuh, ini slow growing ya. Anda ingat tadi compensation point-nya, jadi tinggi. Jadi kalau di grafik tadi ini dia cenderung ke kanan compensation point-nya. Artinya kalau dia cahayanya rendah, dia nggak bisa menghasilkan net photosynthesis. Kalau klimaks compensation point-nya itu rendah, jadi dia bisa hidup di cahaya yang sedikit ya. Jadi ini kira-kira karakter terpenting yang sangat kontras antara kelompok pionir dan klimaks. Nah, karakter yang lain kita bisa lihat daun ya. Daun itu biasanya tipis ya, ukurannya besar begitu. Yang ini ukurannya kecil-kecil ya. Leaf longevity-nya itu juga pendek, high turnover, dari dia cepat gugur, cepat tumbuh lagi begitu. Leaf defense ini often low ya. Itu tadi terkait dengan dia investasi hasil fotosintesis itu lebih ke ukuran dan baik diameter maupun tinggi. Jadi dia leaf defense-nya itu tidak banyak bahan defense di tumbuhan ini kan bentuknya bisa duri ya, bisa zat-zat kimia yang membuat bagian tubuhnya itu tidak enak gitu ya, less palatable ya. Kalau ini biasanya defense-nya ini tinggi gitu, jadi banyak bahan-bahan kimia yang membuat dia tidak disukai oleh herbivore ya. Ini macam-macam. Photosynthetic water use efficiency low, ini variable. Carbohydrate energy reserve ini low, ini high. Root highly branches, ini biasa dibantu mycorrhizal. Dan wood density ya, wood density ini nah biasanya kerapatan kayunya ini rendah ya. Kalau yang kelima kerapatan kayunya itu tinggi ya. Wood properties not durable ya. Ini terkait juga dengan ini tadi. Not durable itu kan tidak kuat ya, tidak, karena strukturnya juga mungkin banyak rongga, banyak mudah diserang mikroba segala macam, karena itu tadi chemical defense-nya juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang klimaks gitu ya. Mortality rate-nya higher, lower, sensitive itu patogen karena defense-nya rendah itu higher, ini lower. Acceptability to generalize herbivore in higher, in lower. Jadi dua kelompok pohon ini mempunyai karakter yang cukup kontras ya. Kalau tadi kita membandingkan dua grup ya spesies yang kontras antara pionir dan klimaks, pada kenyataannya ada kelompok spesies yang berada di antara kontinuum pionir dan klimaks itu begitu ya.
Jadi ada yang sifatnya di antara keduanya, ya. Nah, ini tabel ini menggambarkan hal itu. Jadi kita akan lihat pengelompokannya termasuk memasukkan kelompok-kelompok yang sifatnya di antara pionir dan klimaks itu berdasarkan keberadaan juvenilnya, seedlingnya, fase sebelum dewasa, dan fase dewasanya. Pada saat yang dewasa itu masih dilihat apakah udah dewasa tapi dia masih di dalam subkanopi ya, bukan sudah dewasa banget mencapai di kanopi yang tinggi. Terkait dengan shade tolerance-nya. Jadi kita lihat ini bagian ini adalah di mana seedlingnya yang diameter kurang dari 5 itu ditemukan, sebagian besar ditemukan. Nah, ini di mana adultnya ya sebagian besar ditemukan. Apa di dua kondisi lingkungan yang berbeda. Well-lit habitat yang cahayanya baik begitu, yang banyak, ini yang ternaung. Sama, ini yang cahayanya baik dan ternaung. Ya, jadi kelompok yang pionir ya, ini di sini seedlingnya ini berkembang umumnya di area terbuka ya, atau area celah yang terbentuk karena adanya rumpang ya. Nah, mungkin beberapa anakan itu ditemukan di dalam di bawah naungan, tapi dia nggak akan survive lama di kondisi ternaung ini. Ini kelompok ini, yang kelompok ini termasuk banyak low light, many low light timber species. Jadi apa? Banyak spesies pohon yang ini kayu lunak begitu. Kontrasnya adalah kelompok ini shade bearer ya, yang tahan naungan. Ya, di sini anakannya umumnya diketemukan di yang ternaung, dewasanya umumnya diketemukan di ternaung juga begitu. Jadi semua individu dewasa ini ditemukan di bawah kanopi ya, dan dia tahan terhadap kondisi ternaung ini. Ya, yang masuk kelompok ini many understory species ya, spesies-spesies yang menyusun layer di bawah kanopi ya, biasanya adalah kelompok pohon yang mempunyai kerapatan kayu yang tinggi gitu ya, kayu-kayu keras gitu ya. Ini yang kontras. Nah, yang diantaranya adalah ini cryptic pioneers dan non-pioneers light demander. Apa cryptic pioneers ini ya? Cryptic pioneers ini seedlingnya ini ditemukan di wet lit habitat ya. Seedling umumnya ditemukan di area terbuka, tapi kelompok cryptic pioneers ini dia mampu tumbuh dewasa dan bereproduksi meskipun dia berada di bawah kondisi kanopi hutan yang sudah mulai tertutup gitu ya. Ya, jadi ini cryptic pioneer namanya. Ya, nggak banyak katanya yang masuk kelompok ini. Nah, yang cukup banyak ini nih, ya non-pioneer light demander. Ya, jadi seedlingnya itu bisa berkecambah dan mampu hidup dalam cahaya yang rendah. Namun untuk tahapan hidup selanjutnya dia butuh illumination, butuh cahaya untuk pertumbuhan selanjutnya. Jadi untuk berkecambah dia perlu naungan, tapi untuk mempercepat pertumbuhan selanjutnya itu dia butuh cahaya gitu ya. Ini banyak di antara kelompok ini. Ini menyusun kayu-kayu yang komersial yang bernilai tinggi, yang densitasnya itu medium begitu.